Memang benar pejabat itu tidak boleh hidup hedon, ya tidak boleh kayak berkeliman harta, memamerkan harta dan lain sebagainya. Tetapi juga selamat malam teman-teman semua, bahwa memang saat ini di publik ya ini menjadi viral ketika seseorang pejabat menggunakan barang yang branded, baik istrinya, anaknya, bapaknya sekalipun, yang pakai jam tangan mewah, tas branded, bahkan mobil mewah, itu langsung diambil video lalu dipublikasikan. Kalau menurut saya begini loh, kita harus fair juga bahwa ketika orang punya kemampuan secara ekonomi dan memakai barang tersebut atau beli barang tersebut tidak dengan cara yang korupsi atau penyelewengan, ya boleh-boleh saja ya. Jangan juga nanti semua kalau seperti itu, semua barang branded di Republik ini tidak akan laku lagi, orang tidak mau beli. Kenapa? Orang kaya tidak mau beli juga, karena ujung-ujungnya apa? Diviralkan. Jadi kalau memang dia menggunakan barang itu dengan cara membeli dengan menggunakan uang hasil kejahatan, itu boleh, tapi kan perlu pembuktian, ya kan? Negara-negara hukum jangan sampai menjustifikasi orang secara personal untuk kepentingan yang lain-lain dan untuk kepentingan yang mungkin ada yang memainkan peran tersebut. Oke, soal pejabat memang dia kan harus memang hidupnya sesuai standar karena dia seorang pejabat, dan di publik memang tidak boleh mamer-mamer sesuatu gitu loh. Kenapa? Karena dia pelayan masyarakat. Dia mendapatkan gaji, haknya itu kan dari masyarakat, dari pajak masyarakat. Harusnya tugas dia melayani. Ya menggunakan barang yang sebenarnya ya udah yang biasa-biasa saja. Ya kan? Itu. Kalau soal di LHKPN, ya ini kan juga perlu kita cek dulu ya. Kita orang hukum tidak mau menyampaikan sesuatu kalau belum ada check and recheck. Apa benar barang jam tangan yang dipakai oleh seorang pejabat tersebut adalah barang branded? Yang kedua, apa benar dia belum melaporkan di LHKPN? Kan ini kan soal cross check dulu nih. Maksudnya jangan kita menjustifikasi orang sebelum kita tahu semuanya gitu loh. Jangan sampai nanti itu justru menimbulkan masalah baru, ya kan? Dilaporkan karena masalah undang-undang ITE mencemarkan, merendahkan harga martabat, menghina, memfitnah dan lain sebagainya. Antar ITE-nya lagi dipakai kan gitu untuk menyerang yang muncul di media sosial yang mulai mengata-ngatai dengan kata-kata yang sudah menyerang privasi orang. Itu juga tidak boleh. Mungkin ditanyakan dulu kepada yang bersangkutan, apakah harga ini sefantastis yang diduga? Yang kedua, apakah barang tersebut masuk dalam laporan LHKPN atau tidak, gitu loh. Maksudnya biar jelas dulu nih, jangan sampai kita memberikan opini yang sesat sehingga justru buat kegaduhan baru lagi gitu. Foto dengan siapa? Jadi begini ya, kita juga jangan so-so. Natalie itu kan adalah seorang public figure dan pejabat negara tidak boleh melarang masyarakat berfoto dengan yang bersangkutan. Ya, ini tidak boleh juga dong. Sekarang kan kita misalnya ke kantor polisi mau foto dengan mungkin Kasat, Kapolres, dilarang nggak? Enggak, selama digunakan untuk hal-hal yang positif, kan begitu. Sedangkan Natalie Hossel itu kan seorang public figure. Dia mungkin datang berkunjung atau bertemu dan berfoto dengan seorang pejabat negara. Tidak dilarang secara etika. Fotonya juga saya lihat masih sopan-sopan aja. Kecuali ciuman atau pelukan atau memang dalam merada atau tidak senonoh gitu loh. Kan ini kan masih wajar dong berfoto bersama. Ya, publik juga kita minta supaya juga harus melihat ini juga secara objektif. Foto dalam kecuali fotonya di kamar berdua gitu loh, atau fotonya dalam keadaan mungkin bugil. Ini kan fotonya sopan, apanya yang jadi masalah gitu loh. Ayo kita berpikir yang objektif lah gitu. Kalau ada money laundering atau ada masuk ke public figure, itu kan harus, ini masih dugaan ya, itu harus juga ditelaah dulu, dicek dulu kepentingannya apa gitu loh, supaya juga kita melihat bahwa oh ini ada dana yang masuk ke sana nih, ada tanda kutip. Oh benar juga ada dana masuk sana, tapi untuk membayar mungkin karena profesinya kan beda ya, supaya kita memisahkan dulu antara profesi dengan pribadi gitu loh. Kalau ada dana masuk ke public figure, kalau memang dia memang dibutuhkan
di dalam suatu acara, ini kan boleh-boleh saja dong. Masalahnya di mana kan nggak ada gitu. Ya aturan mainnya kan bahwa sudah diatur dalam undang-undang ya, bahwa sebelum menjabat atau pada saat menjabat, semua harta kekayaan yang bersangkutan itu memang harus dilaporkan ke negara, supaya tahu waktu dia masuk dengan gaji sekian, dengan waktu dia pensiun dengan gaji sekian, hartanya naiknya berapa persen, apa sesuai dengan radar-radar normal atau tidak, kan itu sebenarnya semua harus dilaporkan. Bahkan kalau memang harus beda daya pun dilaporin gitu loh, karena itu termasuk harta. Rumah, tanah, barang bergerak, mobil dan lain sebagainya, tas mewah, jam tangan mewah, semua dilaporin karena itu kan termasuk harta kekayaan. Seperti ini nih Bang, juga yang dilaporkan tiba-tiba dia memakai jam tangan. Menurut saya coba cross check dulu. Maksudnya kita harus tahu pasti bahwa apakah sudah dilaporkan atau tidak. Karena kalau kita bicara di publik, itu harus pegang dasar bukti legal standingnya harus jelas. Kalau kita nggak megang itu kan gimana? Ntar kita disuruh balik dong, kamu fitnah saya, kan begitu. Kita cek dulu, coba pihak yang memang punya kapasitas coba ngecek apakah sudah dilaporkan atau tidak, jam tangan tersebut harga sefantastis itu atau tidak gitu. Supaya kita jangan membangun opini yang sesat, membuat ambigo, masyarakat jadi bingung. Ini sebenarnya apa arah daripada pemberitaan yang viral terkait dengan penggunaan jam tangan daripada seorang pejabat tersebut. Ya kalau ada yang melaporkan itu kan berarti dia punya dasar. Melapor seseorang kalau tidak punya legal standing yang jelas, punya alat bukti yang jelas, dia kan bisa disuruh balik, bisa dilapor balik kan? Karena itu dianggap memberikan keterangan palsu, ya kan, membohongi publik dan lain sebagainya. Jadi hati-hati mengambil sikap kalau memang belum tahu yang sebenarnya, ya kan. Dan saya juga mau menyarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia, memang benar pejabat itu tidak boleh hidup hedon, ya tidak boleh kayak bergeliman harta, memamerkan harta dan lain sebagainya. Tetapi juga kita juga harus lihat bahwa ada pejabat yang karena punya warisan atau punya bisnis yang memang dia punya penghasilan tinggi, dia punya rumah mewah, mobil mewah, bukan karena hanya gajinya, tapi ada penghasilan lain, kecuali hasil itu didapat dari hasil kejahatan, itu harus ditindak tegas, diamankan, disita, dijadikan tersangka, ditahan, dan juga harta kekayaan yang dia dapat dari hasil kejahatan itu memang harus disita untuk negara, karena itu adalah kriminal, itu adalah kejahatan. Tapi kalau memang dihasilkan dari warisan, dari kerja dia secara sah, bisa dibuktikan, itu juga